Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syukran. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali setelah vakum beberapa lama berjumpa dengan saya di masjid yang sudah berubah. Pangling saya masjidnya. Alhamdulillah atas kemudahan dan kemurahan Allah Jalla wa'ala, Allah mudahkan kita semua untuk tetap bertahan setelah melaksanakan kewajiban solat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita pahala haji dan umrah. Apalagi zaman sekarang ini untuk melaksanakan haji dan umrah harus memerlukan upaya dan usaha yang luar biasa. Belum dibuka atau sudah, Pak? Hah? Kalaupun dibuka, seandainya Bapak sudah terdaftar, mungkin ada orang-orang yang harus diprioritaskan. Karena selama 2 tahun kita tidak menunaikan ibadah haji, atau pemerintah kita tidak membuka atau memberangkatkan jamaah haji. Cara untuk mendapatkan pahala haji dan umroh yaitu dengan solat berjamaah, duduk berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu kemudian kita melaksanakan solat isyraq pada waktu syuruk. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita sampai kajian ini selesai. Semoga salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu bentuk penyimpangan di dalam kehidupan umat manusia. Di antara penyimpangan yang terjadi selain daripada syirik, kemudian ada lagi bid'ah dan perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu al-kufru. Al-kufru, apa itu? Kekufuran. Dari kata kafara yakfuru kufran, yang arti bahasanya yaitu ingkar. Ingkar. Lawan dari kufur yaitu syukur. Syukur. Maka kita diperintah untuk bersyukur dan dilarang untuk mengkufuri atau melakukan kekufuran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu ada kalimat firman Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat berapa itu? Coba dicek. 150 berapa? 1 atau 152 itu? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. 152. Apa kata Allah?
bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian ingkar. Dan hakikatnya orang yang bersyukur itu mereka telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Orang yang bersyukur bukan untuk kepentingan Allah. Orang yang bersyukur berarti dia telah berterima kasih kepada dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Demikian pula Allah akan menambah nikmat itu apabila kita bersyukur. Apabila tidak, yaitu kufur, Allah akan siksa. Ayat yang sering kita baca ya, dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Surah Ibrahim surah 14, yaitu pada ayat yang ke-7. Dan ingatlah juga tatkala rohmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji, kalau kita bersyukur nikmatnya akan diapakan, Pak? Ditambah. Makanya apa yang kita miliki disyukuri, insya Allah ditambah. Punya rumah disyukuri, mudah-mudahan rumahnya ditambah. Punya istri harus kita syukuri supaya apa? Salah apa benar itu? Lu kan janji Allah, jika kau bersyukur niscaya akan aku apa? Tambah kan? Maka harus disyukuri kan? Kalau pengen diapakan? Kalau pengen ditambah harus disyukuri. Cuman ditambah itu ada dua, Pak, ya kan? Ditambah quantity atau quality. Ditambah jumlah atau kualitas. Kalau nggak ditambah jumlahnya, ditambah apanya? Paling tidak kualitasnya. Biyen kae sok ngaji, saiki boleh sok ngaji, pinter, bahkan ngajar ngaji. Itu berarti ditambah apanya? Dulu nggak jilbaban, setelah kita didik sekarang berukut jilbaban. Kualitas kan itu kan? Biyen ngomelan, saiki tambah, tambah ngomel. Iku berarti gak disyukuri ku bojone nek tambah ngomelan. Ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Belum selesai tadi. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ancaman bagi orang yang kufur apa itu? Azab. Kalau kita ingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab itu yang akan diperoleh. Minimal nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Belum lagi kufur-kufur yang jenis besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Kufur secara definisi adalah as-satru, yaitu menutupi, atau cover, penutup. Makanya penutup buku bagian atas namanya apa? Cover atau cover. Yaitu apa? Penutup. Maka orang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya dari hidayah, menutup hatinya dari Islam. Maka disebut kafir. Dan itu bahasa Al-Quran yang paling lembut, karena itu bahasa Allah. Jangan dianggap kasar. Mungkin intonasinya yang kasar, kafir, nah itu intonasinya. Kalau enggak ya dilembutin, kafir. Karena Al-Quran kan jelas kan,
nggak berubah. Qul ya ayyuhal kafirun, nggak perlu diperlembut lagi. Qul ya ayyuhal ghairil Islam, hai para non muslim, gitu kan, nggak perlu pakai dilembutkan non muslim, langsung apa? Iya, itu paling lembut bahasa Al-Quran. Cuman kadang ngomongnya intonasinya seakan-akan kasar ya, padahal itu cukup pilihan bahasa Allah dalam Al-Quran. Nah, orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut bukan, perbuatannya kufur ya. Orangnya disebut apakah? Kafir itu kalau satu orang, kalau banyak orang apa? Kufar atau kafirun. Kadang juga dalam Al-Quran al-kuffar itu disebut dengan petani. Kenapa kok disebut petani? Karena petani itu kerjanya menutup apa? Menutup biji. Setelah dimasukkan ke dalam tanah, diapakan? Ditutup. Dimasukkan ke tanah, dibiarkan tumbuh nggak? Harus ditutup. Makanya petani itu disebut dengan al-kuffar, yang kerjanya menutup biji. Dilebokno ditutup, dilebokno ditutup. Dan itu ada di dalam Al-Quran ya. Di situ i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, di mana kalian berbangga-bangga antara satu dengan yang lain, watakathurum fil amwal, dengan memperbanyak harta, wal aulad, dan anak-anak, kamathali ghaithin, sebagaimana hujan, a'jabal kuffara, yang dapat membuat takjub para petani. Para petani ini merasa takjub dengan turunnya hujan, sehingga apa? Nabatuhu, tanamannya menjadi hijau ranau, thumma yahiju, kemudian hancur, kering, fatarahu musfarron, kau lihat dia berwarna kuning, thumma yakunu hutama, kemudian hancur berantakan. Wa fil akhirati, sementara di dalam kehidupan akhirat, adzabun syadid, ada azab yang pedih, wa magfiratun, ada ampunan minallah, dari Allah Jalla wa Ala, wa ridwan, dan juga keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Baik. Adapun secara syar'i, kufur itu adalah dhaddul iman, lawan dari iman, yakni adamal imanu billahi wa rasulihi, tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib, baik tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya itu disertai dengan kedustaan atau tidak disertai dengan kedustaan, sama saja, asal dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, para ulama membagi kekufuran itu menjadi dua bagian. Yang pertama al-kufrul akbar, yang kedua yaitu kufur asghar, kufur besar dan kufur apa? Kecil. Kufur besar dibagi menjadi 5. Yang pertama kufur takdzib. Maaf, ini belum, ini perbedaannya dulu. Kufur besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, ikhrajul minal millah, dia keluar dari millah agama Allah. Kemudian yang kedua, batal pahala amal solehnya. Yang ketiga, hillu damihi,
yakni halal darahnya dan juga hartanya. Yang keempat, kekal di dalam neraka jahanam karena dia termasuk orang yang tidak memiliki keimanan sedikit pun dalam hatinya. Adapun kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak batal yakni amalnya atau syahadatnya. Kalaupun terjadi perubahan pada keimanan, itu hanya berkurang, bisa berkurang banyak, bisa berkurang sedikit, karena sifat daripada iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah karena mentaati Allah, wa yanqusu bil maksiyah, dia berkurang karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Itu konsekuensi dari orang yang berbuat kufur kecil. Sekalipun dia kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan syahadatnya, akan tetapi dia termasuk dosa besar. Dan yang ketiga, tidak halal darahnya, tidak halal hartanya, sama seperti saudara-saudara kita, cuman itu tadi, dia digolongkan orang yang melakukan dosa besar yang wajib baginya taubatan nasuha. Seandainya dia masuk ke dalam neraka, kemungkinan dia dikeluarkan oleh Allah karena keimanannya, disebabkan karena syafaat dari Allah tabaraka wa ta'ala atau dari yang lainnya. Kemudian jenis kufur yang pertama, kufur besar, yaitu kufur takdzib, kufur karena dusta. Yang kedua, kufur al-iba wal istikbar, kufur karena enggan dan sombong. Yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu-ragu terhadap keimanannya. Yang keempat, kufur al-i'rad, kufur karena berpaling dari agama, berpaling dari kebenaran. Dan yang kelima, kufur nifaq, kufur karena sebab kemunafikan. Adapun kufur kecil dibagi menjadi dua, al-kufrul asghar, ada beberapa di sini, lebih dari dua ya insyaallah. Pertama, yakni al-hilfu bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu kufur kecil. Yang kedua, qitalul muslim, pembunuhan terhadap saudara sesama muslim, itu kufur, tetapi bukan kufur besar, kufur kecil. Nah, yang ketiga yaitu kufur ni'mat, ini tergolong kufur kecil. Mulai yang pertama, apa Pak? Siket sampai wis lali. Kufur besar yang pertama apa contohnya tadi? Tanggung bedisi nun sewu. Sambil diingat-ingat. Kufur besar ada berapa tadi? 5. Nomor 1, kufur takdzib, kufur karena kedustaan, berdusta atas nama Allah. Dan ini merupakan kekufuran besar, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 68 kalau tidak salah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzab
أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Wa man azlam, dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqqi, atau dia dustakan yang hak, lamma ja'ahu, tatkala datang kepadanya, alaysa fi jahannama, bukankah di dalam neraka jahanam, mathwal lil kafirin, terdapat tempat kembali bagi orang-orang kafir. Terakhir Allah tutup dengan kalimat apa? Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan kezaliman berupa kekufuran, dan kufurnya ini termasuk kufur besar, yaitu berdusta atas nama Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, mereka ini tidak lain orang-orang yang mengatakan bahwa aku tadi malam telah mendapatkan bisikan, tadi malam aku telah mendapatkan tadi malam aku dapat bisikan dari fulan, atau dari tidak tahu nenek moyang, atau bahkan dia mengaku dari Allah sekalipun, atau dari Rasulullah. Padahal tidak mungkin beliau berbisik kepada seseorang. Tapi seono kadang sing ngaku-ngaku ketika ziarah ke Masjid Nabawi, tertidur di samping raudhah, terus ada yang bisiki. Ini akon-akon ini namanya. Apa akon-akon itu, Pak? Ngaku-ngaku. Dusta. Apalagi mengatakan aku dapat wahyu, aku mampu mendatangkan seperti apa yang didatangkan oleh para nabi dan rasul. Berarti dia mengaku sebagai seorang nabi kalau dia mengatakan dirinya mendapatkan wahyu, padahal nabi sudah tertutup kenabian, sudah tidak ada lagi nabi setelah nabi yang terakhir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya nama beliau adalah Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Yaitu penutup, Khatamun Nabiyyin. Itu dalam Al-Quran Al-Ahzab, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, katanya, tidak ada nabi sesudahku. Tapi masih akan ada orang yang mengaku menjadi nabi. Dan bahkan yang mengaku nabi ini, Pak, jumlahnya nanti 30. Jumlahnya ada 30. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Muslim, yaitu di nomor 2474 di wonge, ya wis 2474. Lagi dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. La taqumus sa'ah,
hatta yub'atsa dajjalun. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka? Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Iya, kadzabun qaribun min thalathin, yaitu pembohong-pembohong besar, jumlah mereka hampir mendekati 30. Bagaimana ciri-ciri mereka? Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Iya, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua ciri-cirinya mengaku sebagai siapa? Sebagai Rasul utusan Allah. Berapa tadi jumlahnya, Pak? 30. Mulai munculnya nabi palsu yang pertama. Siapa dia? Musailamah al-Kadzab, itu nomor 2. Nomor 1, Rasul masih hidup. Musailamah. Sebelum itu, halo, Dor Presiden, saya ngisok jawab. Siapa nabi palsu pertama? Al-Aswad Al-Ansi. Dia hidup di negeri Yaman. Makanya Rasul mengirim sahabatnya Mu'ad bin Jabal, dikirim ke sana untuk menyelesaikan urusan itu. Di sana siap kaum muslimin sudah membantu karena terjadi banyak kekacauan. Dia punya pasukan cuman 800, tapi suka bikin onar di negeri Yaman. Sesampai di sana didakwai, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, menolak. Keputusan dia harus dihukum mati. 3 orang yang membantu proses eksekusi. Pertama, Qais bin Abdi Yagus, Zazawai, dan Fairus. 3 orang ini membantu. Kebetulan istrinya si Al-Aswad Al-Ansi ini juga muak dengan perbuatan suaminya. Ketika pada saat malam eksekusi, yang bertugas memenggal kepala adalah Fairus. 2 orang temannya memeganginya. Istri daripada Al-Aswad yang bernama Azad menunggu di luar, jaga-jaga kalau ada pasukannya datang, dicegah. Begitu disembelih, ngorok, pasukannya datang bertanya, ada apa dengan nabi kita? Suara apa itu? Ada apa? Kata istrinya, nabimu sedang menerima wahyu. Nggak jadi, keluar balik dia. Bapak Ibu bisa membaca kisah ini, riwayat ini di dalam kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu bab tentang Khulafaur Rasyidin, terutama di akhir masa hidup Rasulullah SAW menjelang khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibaca. Insya Allah untuk bagian yang itu sudah ada terjemahnya. Karena kalau keseluruhan mungkin baru beberapa penerbit yang sudah menerjemahkan. Baik. Ketika di penggal lehernya udah patah, sudah terputus, itu masih keluar jinnya dan ngomong, "Hei Fairus, aku nggak punya masalah dengan kau. Kenapa kau bunuh aku?" Begitu di pagi hari, lihat Al-Aswad Al-Ansi, nabi mereka mati, tewas. Mereka kemudian kocar-kacir, melarikan diri. 3 hari setelah kematian dari Al-Aswad Al-Ansi ini, Rasulullah wafat, berpulang ke harbaan Allah di bulan Rabiul Awal. Jadi Rasul masih hidup, sudah muncul nabi palsu, mengaku sebagai utusan Allah.
Nah, setelah itu nggak lama muncul lagi Musailama al-Kadzdzab. Di mana? Kalau tadi di Yaman, ini di Yamamah, negeri Yamamah. Nah, bedanya kalau Musailama ini orangnya keren, ganteng, duitnya banyak, pengikutnya banyak, nikah sama nabi palsu perempuan lagi, namanya Sajah At-Tamimah dari Bani Tamim. Ada nabi palsu perempuan. Semakin besarnya. Nah, khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan ke negeri Yamamah. Siapa yang diutus di sana? Yaitu Khalid bin Walid, Saifullah, si pedang Allah, mengirim pasukan Abu Bakar bersama panglima perangnya Khalid bin Walid untuk menyelesaikan ini. Diajak kembali kepada kebenaran, menolak. Maka tidak ada keputusan kecuali harus perang. Maka terjadilah perang besar, perang Yamamah di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yaitu apa? Menghadapi orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu. Dua nabi sekaligus suami istri. Bagaimana kesudahannya? Musailamah tewas, dadanya jebol, kena tombak oleh seorang ahli tombak yang dulu sempat membunuh Hamzah pada saat perang Uhud. Siapa namanya? Wahsy. Wahsy ternyata sebelum Rasul wafat sudah masuk Islam, dan Rasulullah memerintahkan Wahsy keluar dari Madinah. Wahai Wahsy, keluarlah kau dari Madinah. Kalau aku melihat engkau, aku terbayang pamanku Hamzah. Disuruh keluar, tapi dia sudah masuk Islam. Dulu budaknya siapa dia? Hindun. Dapat hadiah banyak dia, tapi akhirnya dia masuk Islam. Dalam peperangan Yamamah ini dia berhasil membunuh nabi palsu itu. Nah, setelah itu apakah berhenti munculnya nabi-nabi palsu? Masih baru berapa itu tadi? 3. Muncul lagi nanti nabi palsu di zaman Bani Abbasiyah. Ada Tulaiha. Terus muncul nabi-nabi palsu berikutnya. Bahkan di negeri kita ini juga sempat muncul. Nggih napa mboten? Halo? Siapa aja? Musaddiq. Ya. Itu ngaku sebagai nabi. Ada lagi perempuan, siapa itu? Lia Edan, nggih, sampun Eden ya. Ini nabi-nabi palsunya akan terus tetap. Dan itu berlaku di dunia, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi juga di negeri-negeri Islam yang lain, yang di situ kemungkinan juga muncul para nabi-nabi palsu. Termasuk ada yang mengaku ada nabi sesudah nabi kita Muhammad yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ini keyakinan kelompok Ahmadiyah. Ini juga kelompok yang sampai hari ini eksis di negeri kita. Masih ada nggak itu? Masih. Ini nabi-nabi palsu. Puncaknya nanti yang terakhir yaitu Al-Masihud Dajjal. Dajjal yang ke-30 yang matanya buta, satu atau ikhwatal iman aizakumullah. Jadi dusta, berdusta atas nama Allah tabaraka wa taala, mengatakan bahwa aku dapat wahyu, aku mendapatkan sesuatu sebagaimana yang telah dikirim kepada para nabi dan rasul, maka orang ini telah kufur dan pengikutnya yang mengimaninya pun kufur karena dia juga berdusta. Baik. Kemudian yang kedua, kufur apa?
Nomor 2 kufur apa Bapak Ibu? Kufur al-iba wal istikbar, kufur enggan dan sombong, atau kufur karena kesombongan. Siapa yang melakukan dosa kesombongan pertama kali? Iblis. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 134 Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya. Ini contoh orang yang sombong sehingga dia enggan melaksanakan kebenaran atau menerima kebenaran. Inilah orang-orang yang termasuk keluar dari Islam karena kekufurannya. Iblis itu merasa dirinya lebih besar, maksudnya lebih mulia daripada Adam, sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan isjudu li Adam, sujudlah kau kepada Adam, maka semua malaikat pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini dari golongan apa Bapak Ibu? Jin apa malaikat? Jin. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni, adalah dia dari golongan jin. Fafasaqa an amrihi, dia telah yakni berbuat ingkar, fasik, membantah perintah Allah tabaraka wa taala. Nah, sebetulnya sombong ini apa, Pak? Apakah kalau ada orang pakai baju bagus itu sombong, Pak? Kelambine apik, anyar terus, sarungnya apik, larang, apakah sombong itu? Apakah sombong itu kalau dia lewat orang dia diem aja nggak nyopo, apakah sombong nggak itu? Halo? Kan sering kan, iku wong iku lho liwat gak nyopo, sombong. Kan sering begitu kan? Padahal bukan begitu sombong itu. Baik, buka Muslim nomor 71. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, apabila di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, seberat biji dzarrah, min kibri, dari sifat kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis gara-gara sombong dia nggak boleh masuk ke dalam apa? Nggak boleh masuk surga. Sudah di surga diapakan sama Allah? Diusir, dikeluarkan. Gara-gara sombong. Kalau di luar, kalau masih ada sombong walaupun seberat debu, maka dia nggak boleh masuk ke dalam surga. Kemudian bertanya seseorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bagaimana kalau orang suka pakai baju bagus
sepatu bagus, tasnya bagus, pokoknya pakaiannya bagus-bagus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil. Dia menyukai yang indah. Iya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Makanya kita ini harus berpenampilan indah, terutama kalau kapan? Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat berapa itu? 31. Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu inda kulli masjidin, ketika kau masuk masjid untuk beribadah kepada Allah. Pakai pakaian yang bagus. Untuk kaos wis bolong digawe salat ya. Jadi ini ternyata bukan sombong itu orang yang pakaiannya bagus-bagus, tidak. Maka Nabi mendefinisikan sombong, apa kata beliau? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iya. Wal kibru, kata Nabi, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Seperti iblis, lihat, dia tolak kebenaran perintah Allah dan dia rendahkan Adam. Bahkan ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, iblis, apa yang menyebabkan kau menolak perintahku ketika aku memerintahkan kepadamu? Diperintah bersujud, dia menolak. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Inilah kesombongan yang terjadi. Dan kesombongan ini bisa jadi nanti terus akan diikuti oleh para pengikut iblis ketika dia menolak kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya, dan dia meremehkan orang yang membawa kebenaran itu. Biasanya orang itu menolak kebenaran karena menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang menyampaikan kebenaran. Kon niku sapa? Atik ngandani awakku. Kon biyen niku lho sunat tak pangku. Meremehkan. Jadi kadang masih lihat sapa sira, sapa ingsun. Siapa lu, siapa gue. Itu karena apa? Karena dirinya merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga kadang kebenaran disampaikan oleh orang yang mungkin dianggap di bawah levelnya, di bawah status atau di bawah level status ekonominya, kedudukan, pangkat dan jabatannya, atau mungkin senioritasnya, atau mungkin dari segi usia, merasa dia lebih tua, yang datang ini masih anak muda ya, baru kemarin. Tapi yang disampaikan kebenaran, tapi ditolak dengan merendahkan dan meremehkan. Padahal itu al-haq, kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menghadapi situasi seperti itu, ingatlah bahwa menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu termasuk bagian daripada dosa besar, dan bahkan ini termasuk dosa yang dilakukan oleh iblis, sehingga iblis disebut dengan apa? Kafir. Wa kana minal kafirin, ya kan? Dan dia iblis termasuk orang-orang yang kafir. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian selanjutnya kufur karena ragu-ragu.
ketika ada seseorang itu ragu terhadap keimanannya kepada kehidupan akhirat. Bener enggak ya akhirat iku ono? Nek wis mati ku apa dibangkitno maneh? Ah, ketokane gak mungkin. Ini terjadi ketika ada dua orang sahabat atau teman ini berdialog. Yang satu diberikan kekayaan, diberikan nikmat oleh Allah dengan kebun yang luas dan tidak pernah gagal panen, selalu panen raya, sehingga sampai dia mengatakan gak mungkin kebun saya ini akan hancur. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke 34 insyaallah. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'atu qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ketemu sudah? Afwan bukan dari apa? 35 ya, bukan 34. Silakan. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Apa kezaliman yang dilakukan? Ia berkata, apa katanya? Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Iya. Dia mengatakan bahwa kebunnya itu tidak akan binasa. Anta bidahdihi abada, enggak akan binasa selama-lamanya katanya. Terus kemudian, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Iya. Berarti dia tidak yakin kepada hari apa? Hari kehidupan akhirat yang diawali dengan ditandai dengan apa? Hari kiamat. Karena dia mengatakan di situ yakni kalimat keingkaran. Dia katakan bahwasanya hal itu tidak akan mungkin terjadi, yaitu hari kiamat tersebut. Kemudian, dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Afwan, ini ayat berapa ya? 3. Benar tak itu ayatnya? Oh ya, benar. Baik, diulangi pada ayat 36. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Wa ma adzunnu as-sa'ata qaimatan, aku mengira kiamat gak akan terjadi, gak akan pernah terjadi yang namanya hari kehancuran itu. Wala irudittu ila rabbi, sekiranya aku nanti kembali kepada Allah. Ini karena overconfidence, yaitu apa? Terlalu percaya diri. La ajidanna khairam minha munqalaba, niscaya aku akan dikembalikan dalam kondisi akan lebih baik. Tapi asalnya sebetulnya dia nggak percaya. Cuman ini untuk membesarkan hatinya dan membantah temannya tadi. Dan kawannya mengatakan apa? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apa katanya? Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kau kafir kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah?
thumma min nutfatin, setelah dari tanah yaitu Adam, kemudian manusia berikutnya diciptakan dari apa? Lanjut. Kemudian dari setetes air mani. Dari setetes air mani atau nutfah. Thumma sawwaka rajula. Setelah itu apa? Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki. Laki-laki yang ganteng, yang gagah. Awalnya dari tanah, berikutnya dari setetes air yang hina, lantas dijadikan manusia yang gagah. Apakah kau ingkar terhadap itu semua? Kemudian temannya menasihati, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Apa kata Allah? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku. Kalimat yang menjadi perhatian di sini yakni kalimat temannya yang mengatakan, akafarta, apakah kau kafir billadzi khalaqaka, dengan zat yang menciptakan dirimu, min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kalimat akafarta di situ menunjukkan bahwa apa? Orang yang diingatkan ini sudah sampai kepada tingkat kufur, kafir. Kenapa? Karena dia ragu kepada kehidupan akhirat. Orang yang ragu terhadap kehidupan akhirat, keimanannya kepada Allah dan hari akhirat, orang yang termasuk kafir besar, dia bisa keluar dari Islam. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai ragu-ragu. Karena dalam Al-Quran banyak dijelaskan orang-orang yang binasa karena kekufurannya, akibat mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Maka selalu keimanan itu digabung antara Allah dan akhirat. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada Allah dan hari akhirat, kepada Allah dan hari akhirat, selalu diulang-ulang itu. Orang kalau sudah tidak percaya kepada kehidupan akhirat, itu sudah termasuk keluar dari Islam, batal syahadatnya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, matahari sudah cukup naik tinggi. Biasanya kuliah subuh jarang sampai sesiang ini. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tapi beri waktu tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk tanya jawab. Untuk ibu-ibu bisa menulisnya kalau ada pertanyaan, dan pertanyaannya bebas ya, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Apa itu mimpi? Mimpi bertemu dengan Allah. Baik. Baik. Muhammad Wasim. Iya. Orang mengaku itu boleh nggak? Hah? Orang mengaku boleh-boleh aja nggak? Boleh. Tapi apakah pengakuannya itu benar? Itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Jangankan 300 kali ya. Seandainya sekali saja perlu ditanyakan, bener nggak kau ketemu bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam sebuah hadis
Orang yang bermimpi ketemu Rasul itu pasti ketemu Rasul. Tapi nanti dulu kita sudah punya standar bagaimana sifat-sifat Rasul yang sudah kita pelajari enggak? Jangan-jangan asal dalam mimpinya itu hadir orang yang rupanya kayak orang Arab, kemudian ngaku sebagai Rasul. Nah itu yang dikhawatirkan. Iya. Coba dibuka Muslim 80. Kalau nggak Muslim Bukhari itu ya. Silakan. Coba dicek di situ apa? Baik, Muslim 2112. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Iya. Man arani fil manam faqad arani. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, berarti apa? Mimpi. Sungguh dia betul-betul melihat aku. Kenapa? Karena setan tidak sanggup mengubah bentuknya seperti bentukku. Karena syaitan, bahkan iblis tidak mampu merubah bentuknya seperti Rasulullah. Ini benar, ini hadis ini. Sekarang masalahnya kita tahu dia Rasul apa enggak, itu dari mana? Jangan-jangan ada orang Arab keluar dari mimpinya ngaku sebagai Rasul, padahal syaitan. Ketika ditanya misalnya, ya apa Kanjeng Nabi? Iya, Kanjeng Nabi rambutnya sakmene. Keliru apa enggak? Keliru. Makanya harus tahu ciri-ciri bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu selama hidupnya rambut beliau itu kalau tidak 5 jummah panjangnya ya. Kalau beliau tahallul habis haji umroh habis pasti apa? Halq pasti. Kalau rambutnya panjang 5 sampai telinga atau jummah sampai pundak. Rasulullah itu sudah banyak diterangkan sifat-sifatnya, bahkan sampai cara berjalannya Rasulullah. Ketika ditanya, ya apa jalannya Rasulullah? Rasulullah kalau jalan tenang, santai. Keliru apa benar? Keliru. Rasul kalau jalan itu seperti menuruni lembah. Ya apa nek jalane mudun? Lambat apa cepat? Cepat jalannya Rasulullah. Jadi kita ini harus tahu dulu standarnya, sifat-sifat Rasulullah secara fisik itu harus tahu. Bahkan uban Rasulullah itu di jenggotnya itu bisa dihitung. Ada kitab khusus yang membicarakan tentang itu, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Sama'il Muhammadiyah. Itu membicarakan sifat-sifat Rasulullah. Nah kalau kita belum tahu sifat-sifat Rasulullah kan bahaya kan. Begitu ditanya gimana Rasulullah, iya gawe klambi apa? Batik. Terus gawe apa? Sorbani? Enggak, blangkonan. Berarti itu bukan Rasul.
Iku sing metu teko ceret. Ku beri 3 permintaan. Apa itu? Jadi harus tahu sifat-sifatnya dulu, Pak. Nah, dia terangkan nggak sifat-sifatnya? Ya kan? Kalau itu sebuah ilmu harus disampaikan sifat-sifat Rasulullah seperti apa, cocok nggak dengan hadis? Satu. Yang kedua, ketika dia mimpi, ya kan, Rasul bicara apa nggak kata dia? Bicara. Pertanyaannya, bicaranya Rasul yang dia dengar persis nggak dengan hadisnya? Halo? Kalau ternyata nggak sesuai dengan hadis-hadis yang ada, berarti ada hadis baru. Ya kan? Berarti ada hadis baru dong, sabda Nabi yang baru. Wah, itu berarti terus berkembang hadisnya nanti. Kalau dikatakan nanti, oh Rasulullah itu katanya begini, cek aja itu, pernah nggak Rasul sabda seperti itu? Kalau seandainya orang itu bermimpi betul-betul ketemu Rasul, seandainya dia bicara, apa yang disampaikan Rasul itu pasti pernah diucapkan oleh beliau dan sudah ada dalam hadis-hadisnya. Nggak mungkin merupakan ucapan baru. Moro-moro iku Masjid Al-Islam nek iso iku dibangun sampai mengguri. Kira-kira ucapannya Rasulullah apa enggak? Halo? Ucapannya Rasulullah apa enggak itu? Enggak. Ya, hati-hati di situ ya. Banyak subhat-subhat yang ditebarkan apalagi di zaman sekarang. Apalagi sampai mimpi seperti itu. Terus berdialog dengan Allah. Sampai mengaku berdialog dengan Allah. Ketemu piro kan? Yang diajak dialog sama Allah itu siapa? Nabi Musa ketika di dunia. Rasulullah aja tidak seperti Nabi Musa. Kalaupun diajak dialog, dialognya di sana ketika Isra Mi'raj. Kalau di dunia ini hanya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh siapa? Allah. Jadi Allah mengajak bicara siapa? Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu atau wa kallamallaha. Allah yang ngajak bicara Musa atau Musa yang ngajak bicara Allah? Ayo. Nah, kalau wa kallamallahu berarti Allah mengajak bicara siapa? Musa. Kalau wa kallamallaha berarti Musa ngajak bicara siapa? Allah. Mana yang benar? Lah iya, Allah ngajak bicara Musa apa Musa ngajak bicara Allah? Allah ngajak bicara Musa. Kenapa kok seperti itu? Apa hikmahnya? Ini menandakan bahwa Allah punya sifat kalam, berbicara, yang itu ditolak oleh orang-orang Qadariyah. Allah nggak punya sifat. Orang-orang yang Mu'attilah mengingkari sifat itu kadang-kadang dipelintir ayat Allah itu. Wa kallamallaha Musa taklima. Allah Musa mengajak bicara Allah. Apa? Menafikan, meniadakan sifat kalam bagi Allah. Kenapa? Yang ngajak bicara siapa? Musa. Kalau Allah yang ngajak bicara kepada Musa, berarti Allah punya sifat apa? Kalam, berbicara. Yang itu ditolak oleh kelompok Mu'attilah, yaitu penolak sifat-sifat Allah, baik yang seluruhnya maupun yang sebagian. Itu nanti ada pembahasan dalam tauhid asma dan sifat. Dan kelompok-kelompok sesat
berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, jangankan bicara, melihat saja belum tentu kita bisa melihat Allah, apalagi sampai bicara. Padahal antara bicara dan melihat itu lebih utama. Hah? Enak ndi sampean duwe bojo iso ndelok tok tapi gak iso ngomong, atau iso ngomong masih gak ndelok? Lho kok guyu sampean iki ya? Sampean duwe bojo, bojoe nang Jakarta, sampean telepon, enak mana? Bisa melihat tapi gak iso ngomong, mek ndelok tok teko gambar. Atau ngomong tapi gak ndelok. Lebih nikmat mana? Lebih utama mana? Melihat tapi gak komunikasi, tapi sakit komunikasi walaupun gak lihat. Enak yang pertama atau kedua? Kedua. Berarti berbicara itu tingkatannya lebih tinggi. Maka demikian pula, kalau melihat saja belum tentu orang itu mampu, belum tentu orang itu bisa, apalagi berbicara dengan Allah. Saya tanya, ketika di dunia ini siapa yang pernah melihat Allah? Halo? Siapa yang pernah melihat Allah? Saya nggak tanya sampean. Maksudnya Nabi siapa atau Rasul siapa yang pernah melihat Allah? Halo? Ada yang mengatakan Musa, terus sapa meneh? Nabi Adam, terus sapa meneh? Buka Tirmidzi, buka Muslim 143. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apa katanya? Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara, barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Salah satu, ada 3 perkara. Man takallama bihinna, siapa yang mengatakan salah satu di antara 3 perkara itu, faqad a'dama 'ala Allahil firyah, maka sungguh ia telah berbohong besar atas nama Allah, dusta atas nama Allah. Maka Masyruk bertanya kepada Aisyah, apa katanya? Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Rabb-nya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ra'a Rabbahu faqad a'dama 'ala Allahil firyah. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa, terbohong besar kepada Allah. Karena ada sebagian orang itu meyakini bahwa Rasul itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj. Rasul nggak pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Kalau Rasulullah aja langsung disuruh ketemu saat di Isra Mi'raj kan, yang lainnya itu gak ada yang diajak langsung ketemu.
Rasul langsung ketemu. Lah Rasul aja nggak pernah melihat, apalagi nabi yang lain. Apa kaitannya dengan tadi pertanyaan? Kalau nggak ada yang melihat, ya apalagi bicara. Kalaupun ada yang diajak bicara, itu orang-orang tertentu. Mereka pasti adalah para nabi dan para rasul. Kalau ada orang yang mengaku diajak bicara oleh Allah, berarti dia telah kufur karena dia mengaku sebagai nabi. Ketemu piro kan Allah ngajak bicara. Jangan-jangan itu iblis yang mengaku aku adalah Allah. Wis cukup gak usah sholat kon. Saya kita bebas no teko maksiat. Wis karepmu. Mene bancaan, syukuran. Habis itu ngelakoni maksiat. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu Pak, ya kita pasti bisa meyakini bahwa itu adalah dusta. Karena orang zaman sekarang ini karena banyak nggak punya pegangan. Ketika ada tokoh-tokoh yang mengaku punya kehebatan, kelebihan, bahkan kisah-kisah yang hebat dan luar biasa setingkat para nabi dan rasul seperti itu, orang itu kadang ikut. Karena zaman dimana manusia ini sudah mulai kehilangan pegangan hidup, sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi membawa keuntungan duniawiyah, wah itu pasti pengikutnya banyak. Sehingga di akhir zaman ini akan kita jumpai banyak orang nanti yang mengaku wali, bahkan mengaku nabi. Walaupun ya kadang-kadang perilakunya aneh Pak. Di tempat saya itu Pak ada orang telanjang bulat. Itu orang sudah menganggapnya wali Pak. Kemana-mana itu diundang Pak. Yang telanjang gitu kemana-mana, sepeda motoran ya, telanjang. Koyok nanggone ndi ngene. Rambutnya panjang, telanjang. Kalau ditanya kan kau gak kelambian, aku wis kelambian iki. Itulah subhat syaitan, ya kan? Bisa jadi dia seperti pakai baju tapi sebetulnya belum pakai. Tapi syaitan membuat seakan-akan dia sudah pakai baju. Makanya jangan berteman dengan syaitan. Gara-gara dia melakukan topo broto, ya kan? Tirakat. Kemudian sampai ke gunung, ke goa, ngelakoni wirid-wirid sekian ribu kali sampai sekian hari, ya akhirnya jadi seperti itu. Ya orang bilang itu kabotan ilmu ya kan? Kabotan ilmu ya. Terutama yang lemah jiwanya, lemah imannya, yaitu keluarga kita yang perlu dibentengi, istri kita dan anak-anak kita. Kalau tidak kita nasihati, dan kita tidak akan lama juga menemani mereka, bisa jadi mereka hidup lebih lama dari kita. Alangkah sedih dan ruginya ketika kita meninggal sementara keluarga kita ngikuti aliran-aliran dan kesesatan-kesesatan seperti itu. Dan kita nggak bisa menjamin loh keluarga kita selamat dari subhat seperti itu. Ya, kita berdoa terus untuk kebaikan keluarga kita. Ini yang paling utama. Dan selalu menasehati anak-anak kita. Jangan sampai mereka ikuti kelompok atau mungkin orang-orang yang sesat seperti itu. Apalagi nanti puncaknya ketika keluar Dajjal. Itu semakin besar fitnahnya. Baik. Boleh satu lagi bertanya? Silakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Menolak. Iya, baik. Jadi kalau mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, saking ibu nggih. Mengolok ayat-ayat Allah itu nanti masuk kepada pembahasan kufur besar yang kelima, yaitu kufur nifak, kemunafikan. Itu nanti masuk ke situ. Baik. Kemudian pertanyaan pertama tentang orang yang mengaku bertemu Rasulullah dalam keadaan berjaga. Kalau dalam mimpi masih mungkin, tapi orang-orang yang memang betul-betul dia dipilih oleh Allah dan orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah, ya, gak tahu sholat kok ngaku ketemu Kanjeng Nabi, ya, ngaku ketemu Kanjeng Nabi tapi sholat subuh gak tahu nang masjid, sholatnya nang omah, mungkin gak itu? Gak mungkin. Nggak mungkin menyelisihi apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku ketemu Nabi tapi hobinya joget dangdut, mungkin nggak? Nggak mungkin itu. Ya, baik. Kalau bermimpi saja belum tentu, apalagi bertemu langsung. Yang kalau bertemu langsung itu grade-nya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Tapi itu tidak mungkin. Dalam sejarah tak seorang sahabat pun sepeninggal wafat beliau yang pernah ditemui Rasulullah. Siapa sahabat kecintaan Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Pernah nggak ada riwayat Abu Bakar didatangi Rasulullah? Saya tanya, walaupun itu ruhnya yang datang, pernah nggak ada riwayat seperti itu? Nggak pernah. Kalau ruh dan jasadnya yang datang, berarti metu teko apa? Metu teko kuburane berarti kan? Nek metu teko kuburane berarti bolong apa ambrol? Ya kuburane ya ambrol kan? Ustadz itu nggak sama jasadnya, tapi ruhnya. Ya pertanyaannya, apa pernah ada nggak putri Rasulullah tercinta? Siapa? Fatimah, satu-satunya putri beliau yang meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Pernah nggak ada riwayat Fatimah ditemui Rasulullah walaupun ruhnya dalam keadaan berjaga? Dalam keadaan berjaga nggak ada riwayat seperti itu. Lah kon ketemu piro kok ngaku ditemui Rasulullah? Ya kan? Itu pasti dusta dan harus ditinggalkan orang-orang yang seperti itu. Bahkan bukan hanya orang-orang Pak, perorangan, tapi ada Pak. Katanya majelis itu didatangi Rasulullah. Ada nggak seperti itu? Terutama ketika apa? Fahtazal arsu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara. Apa itu? Fahtazar kan? Setelah itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummu tara anwa'an wa faqrihi ila nihayati tamami hamli falamma stadda bihal talaq biidni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'anna badru fit tamami. Halo, terusannya apa? Mahalul qiyam. Semua pada berdiri nggak? Ketika berdiri mahalul qiyam, banyak di antara mereka itu yang masih punya keyakinan dalam hatinya Rasul niku rawuh. Milo disambut kalian jumeneng. Nek nang kene ana majelis nang gone
Ndander ana majelis nang nggone Tuban, ana majelis sing pundi sing ditekani? Hah? Apa kuwabe ditekani? Terus IO mana yang bisa mendatangkan Rasulullah? IO yang bisa mendatangkan, maaf, Presiden Jokowi itu berarti IO yang hebat nih. Sampean ngundang Presiden Jokowi, dugi, hebat nggak jenengan? Berarti Pak Jokowi punya sejarah khusus dengan Al-Islam, mungkin. Ya, sekarang saya tanya, IO mana yang dapat mendatangkan Rasulullah dalam majelisnya? Halo? Itu keyakinan yang berdasarkan apa? Dhon. Apa dhon itu? Prasangka. Dan mayoritas banyak orang meyakini seperti itu. Dasarnya apa? Prasangka. Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Dan jika kalian menuruti sebagian besar manusia di muka bumi ini, kata napa mboten sing gadah keyakinan kados ngoten iki? Mayoritas napa mboten? Mboten ten Indonesia mawon niku. Ngantos nggih ten luar negeri nggih kathah sing gadah keyakinan kados ngoten niku. Ini ayatnya ini. Makanya kebenaran itu ukurannya bukan mayoritas, bukan. Kata Allah Jalla wa Ala, liyudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Yattabi'una illa dhann, mereka tidak lain hanya mengikuti apa? Dhann, prasangka, rumangsane. Kanjeng Nabi niku rumangsane. Berarti piyambake GR, gede rumangsa. Ngejok GR. Dan Rasulullah tidak akan pernah datang. Loh, berarti ini ustadz ini benci kepada sholawat. Kata siapa? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Silakan. Setiap saat, khususnya hari Jumat, malam Jumat, perbanyak baca sholawat kepada beliau. Tapi ketika kita baca sholawat, Rasul nggak akan datang kepada kita, nggak akan datang ke majelis kita. Kenapa? Karena ada malaikat khusus yang membawa salam dan sholawat kita kepada beliau. Malaikat sopo jenengi? Ayo, Al-Islah sopo sing sok jawab oleh hadiah sego bungkus. Halo? Hah? Sayyahin hadiah ini. Endi hadiah rek? Hadiah Pak Usama. Kekno dhisik. Ini temenan iki wis kadung ngomong iki. Wis kadung ngomong. Mbok apa mbok lemper ta donat ngono lho. Sing penting kayak ono hadiah ngono lho. Aku wis kadung ngomong kudu dikai hadiah. Loh, alhamdulillah. Ini Mas, Bapak kita. Loh kan? Kok nek katiga ya aku dipikir mbujuk ngono lho. Ya.
Jadi kan isok mangan dhisik, tapi gak mungkin, sungkan deh. Malaikat sayyahin yang bertugas menyampaikan salam dan sholawat kita kepada Nabi. Buka An-Nasa'i 1281. Ya, silakan. Dari Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah memiliki malaikat sayyahin yang berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Allah, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin, malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin ini napa? Keliling bumi. Pados tiyang ingkang maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Begitu dia salam, sholawat, diraih, diambil, disampaikan kepada Nabi. Fulan bin Fulan menyampaikan salam dan sholawat kepada engkau wahai Rasul. Yuballighuni ummatis salam, dia tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Makanya kita ini mengucapkan sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu sholawat yang paling sederhana, salam yang paling sederhana. Ikhwatal iman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Dimanapun kita berada, sampaikan, ucapkan salam dan sholawat kepada beliau. Fa insyaallah nyampe kepada beliau. Nggak perlu kita titip salam kepada orang yang mau umroh. Cak, sampean umroh, iya titip salam yo nang Kanjeng Nabi. Lah opo? Sampean saiki lho ngucapno salam, nyampe. Ya kan? Karena malaikat sayyahin ini nggak pernah mungkir, nggak pernah telat, nggak pernah nggak menyampaikan. Nek sing dititipi koncone umroh, lali nggak kadang-kadang? Lali kepethuk unta wis lali, ya kan? Sekak kira nyampe nang Kanjeng Nabi. Jadi disampaikan oleh para malaikat sayyahin. Ya, jadi ini harus diyakinkan berdasarkan dasar-dasar dalil yang kuat. Dan kalaupun seandainya benar Rasul datang, Rasul itu nggak suka disambut dengan berdiri, nggak suka Rasul disambut dengan berdiri. Beliau datang, sahabat berdiri, suruh duduk, ijlis. Dan beliau mengatakan, siapa yang senang jika disambut dengan berdiri, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, biarlah dia menempati tempat duduknya di neraka. Siapa yang bangga dan senang disambut dengan berdiri, makanya sahabat itu tahu, maka beliau nggak suka dan sahabat nggak melakukan karena ancamannya berat. Jangan sampai punya kebanggaan kita disambut dengan berdiri. Sekarang malah jadi tradisi. Para hadirin, dua kemanten akan memasuki ruangan. Saya minta untuk berdiri. Nek kemantene seneng disambut mbek berdiri, hati-hati. Ancamane neraka. Sopo sing garai ngono? Yo MC. Makanya nggak usah pakai acara begitu-begitu. Islam itu mengajarkan kita tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di zaman Nabi itu antara sahabat dan Rasul itu nggak ada bedanya. Di zaman kita aja ini kalau pengajian ustadznya lungguh dukur, iya kan? Zaman Rasul kalau bermajelis sama. Kecuali dalam saat-saat tertentu beliau naik mimbar ketika menyampaikan hal-hal yang penting, beliau naik mimbar.
Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi seperti itulah Islam mengajarkan agar kita ini jangan gampang mengikuti yakni hal-hal yang tidak jelas dasarnya dari mana. Apakah itu dari nenek moyang ataukah itu merupakan zon, ya, prasangka-prasangka yang diciptakannya sendiri. Seperti nama-nama berhala itu juga nama-nama yang mereka buat-buat sendiri. Jenenge iki mbahiku, ya, Lata, Uzza, Manat, itu nama-nama yang mereka buat sendiri. Dan itu tidak lain tipu daya dari syaitan. Ya, jadi itu Mas, ya, insya Allah pertanyaan yang kedua tadi kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kita tutup. Oh, masya Allah, ibu-ibu ngamuk iki kok. Bagaimana hukum menabung emas di Pegadaian atau bank, sementara kita nabung dengan uang tidak berupa emas, jadi hanya formalitas, tertulisnya berupa uang? Nggak boleh, Bu. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan emas, kalau kita ini pengen punya emas, nabung, ya nabunglah emas. Jangan nabung berupa duit. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita masih nabung berupa duit, kita belum nabung emas, itu masih rencana nabung emas. Kenapa? Sama bank dikumpulin, kalau sudah sampai 1 juta mungkin baru dapat 1 gram. Pengen nabung 10 apa? 10 emas 10 gram berapa? 10 juta. Kemudian dia nabungnya pakai duit 1 juta. Berarti baru berapa bulan ada emasnya? 10 bulan. Sebetulnya itu kita nabung sendiri, setelah duit sudah 10 juta baru dibelikan emas ke lembaga itu. Bukan kok kita begitu bayar 1 juta langsung dapat emas, enggak. Makanya saya katakan jangan nabung emas di lembaga-lembaga keuangan, nabunglah emas sendiri di rumah. Caranya bagaimana? Nabung emas, 1, usahakan nabung emas itu emas yang murni, yaitu berapa karat? 24 karat. Yang kedua, bentuknya kalau bisa jangan perhiasan, tapi apa? Ya batangan, ya bunderan, ya macam-macam bentuknya. Pokoknya bukan perhiasan. Kenapa? Karena kadang-kadang harga itu berbeda jauh setelah dijual kalau berupa perhiasan, karena ada ongkos desain yang itu dimasukkan ke dalam harga emas ketika kita beli, kan. Begitu dijual, harga desainnya gak dihitung sampean, bisa jadi cuman harga emasnya tok, ya kan. Makanya anjlok regane. Yang ketiga, belilah emas kecil-kecil. Sekarang ada emas kecil-kecil, bukan 1 gram tapi ada 0,5, ada berapa lagi? 0,1. 0,1 sampai 0,01 regane lo gak sampai 1.000. Caranya nabung yang kecil-kecil itu. Contoh taruh 0,1, nabung 0,1 setiap bulan 0,1 10 bulan jadi berapa? 1 gram, ya kan? Begitu nabung sendiri. Kan punya 10 0,1 kan sama dengan 1 gram. Biasanya itu bisa ditukarkan 10 0,1 ditukarkan 1 gram, boleh.
Asal yang keempat apa? Cari institusi lembaga yang terpercaya, yang punya pengalaman dan legalitas dia membuat emas atau memproduksi emas. Ojo sembarangan. Yang sudah diketahui oleh banyak orang, perusahaan-perusahaan yang memang dia produksi emas dan punya legalitas. Legalitas di sini juga sertifikasi ya, maksudnya. Kalau memang itu murni 24 karat berarti berapa? 9,999,9 itu murni 24 karat. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau perhiasan boleh? Kalau misalnya perhiasan, saya sarankan yang paling utama menabung emas perhiasan, belilah dinar dan dirham perak. Kalau emas apa dinar, beli dinar, karena dinar itu termasuk perhiasan, bukan mata uang. Nek sampean nganggep mata uang saiki ditangkep sampean. Itu ono sing wis ditangkep iki. Ya kan? Nanti suatu saat kita kembali ke dinar dan dirham, yakin kita, tapi bukan saat ini. Sampai akan berbenturan dengan hukum yang ada di negeri kita. Kan ada aturan, nggak boleh menciptakan mata uang sendiri kan. Makanya dinar itu bukan mata uang. Kalau sekarang apa? Termasuk bagian dari perhiasan. Karena disitulah ada logam emas bertuliskan ayat-ayat Allah ya kan? Karena dinar dirham dalam sejarah itu isinya itu adalah pendidikan, isinya tauhid, gambarnya adalah Ka'bah, gambarnya adalah Madinah, itu dinar. Itu bukan dianggap remeh, itu ada filosofinya, ada maknanya ya itu. Jadi ibu saya sarankan kalau mau nabung belilah emas kecil-kecil dan nabung emas sendiri, nggak usah nunggu 10 bulan langsung kita bisa megang emasnya. Kalau ibu di bank nunggu 10 bulan baru dapat barangnya. Kalau begitu nabung 1 juta langsung dapat emas, berarti itu riba. Kenapa? Karena belinya tidak tunai. Karena emas itu belinya dengan 2 syarat. Apa? Tunai ya dan biadin. Ya. Tunai sama berat dan saat itu juga harus diserahkan. Nggak boleh beli sekarang 10 gram duwe dhisik 10 juta masih meni, nggak boleh. Harus serah terima pada saat itu. Endi masih, endi duwike. Iki duwike, endi masih. Ayo, nah, akad ya. Nah, itu namanya apa? Yadan biadin, dari tangan ke tangan. Khusus untuk jual beli emas itu harus seperti itu. Makanya jual beli emas online hukumnya haram kalau itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena tidak yadan biadin, nggak boleh, karena bisa rusak akadnya. Karena banyak peluang nanti di situ apa? Madorot. Sampean beli di marketplace, ya kan? Ketone wapi. Begitu sing teko elek. Karena contohnya kadang-kadang itu bukan yang diberikan. Makanya harus lihat barangnya mana bener, kalau perlu diuji, kalau perlu ada sertifikasi. Sekarang ada apa? Ada barcode, bukan hanya barcode, ada QR-nya, bisa dicek. Begitu klik langsung. Contoh Antam kan lembaga terpercaya milik pemerintah, ada sertifikasinya. Begitu kita klik ya, itu langsung keluar bahwa ini resmi. Nah, itu contoh. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.